tidak bisa kelihatan bumilnya. Ya sudah, kita ini sudah lama dia loading dari situ. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan kiranya menolong kita mengenang masa-masa yang sudah berpuluh tahun lalu, tapi kiranya itu memberkati, mengulik kita untuk kita bisa jadi berkat. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang boleh Tuhan sediakan buat kami. Waktu dan kesempatan di mana kami boleh duduk diam, merenungkan apa yang terjadi atas diri kami, dan boleh kami ingat kembali untuk menjadi berkat buat kami sendiri, juga menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bertata atas hidup dan diri kami, berbicara kepada setiap kami yang hadir. Kami mengundang juga teman-teman yang lain yang belum hadir, kiranya Tuhan akan mengingatkan untuk menjadi berkat buat kami sekalian juga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, kita hari ini berbicara tentang prenatal. Ada banyak yang sempat WA ke saya. Bu, saya tidak hadir, Bu. Saya sudah menopause. Bu, saya tidak hadir, Bu. Saya sudah bukan sudah bukan muda lagi. Saya sudah tua ini. Nah, sebenarnya kita berbicara hari ini tentang prenatal adalah bisa prenatal kita, ya. Mungkin sudah berpuluh tahun yang lalu. Karena usia kita sudah 40 tahun, berarti sudah 41 tahun yang lalu, usia kita hampir sudah 60, ataupun di bawah 30, atau 30 tahun, 40 tahun, it's okay. Karena di refleksi menginspirasi ini, kita berbicara tentang diri kita. Ya. Nah, bagi yang pertama kali hadir, saya berterima kasih supaya tahu bahwa apa sih acara RM itu. Acara RM adalah acara refleksi yang menginspirasi. Ya. Refleksi itu pantulan dari diri kita, di mana itu ada stimulan dari luar yang membuat kita bisa merefleksi diri kita. Menginspirasi atau mengilhami. Ya. Nah, visi dari RM ini adalah terjadi perubahan cara berpikir dan perilaku daripada wanita RM. Nah, saya di sini menyebutnya wanita RM, entah sudah berkeluarga, sudah bercucu, ataupun belum berkeluarga. Jadi kita adalah para wanita RM. Mengajak para wanita berani mengulik diri. Nah, ini saya tambahkan misinya, karena yang lalu belum ada ya. Juga berani berbicara atas nama sendiri. Percaya diri, ya, itu menjadi tujuan kita bersama untuk kumpul di sini. Kenapa? Kita harus berani berbicara, di situ kita bisa jadi berkat juga. Ya. Nah, makanya saya mengundang siapa saja yang berkenan menjadi special guest. Kita bisa berefleksi bersama untuk memberi inspirasi buat diri kita sendiri, karena kita berefleksi, kita pasti akan mendapatkan inspirasi untuk diri kita sendiri. Dan juga bagi orang lain, bukan saja para wanita, tapi juga siapapun yang kita temui. Dan dengan kekuatan ilahi, kita akan dimungkinkan untuk melakukannya. Prenatal merupakan, ya kita mungkin sudah tahu ya, kita mengulang sedikit. Prenatal adalah awal sebelum bayi lahir, dari awal perkembangannya manusia di dalam kandungan seorang ibu sejak masa konsepsi. Sejak sel telur itu dibuai oleh sperma sampai janin dan rentang waktu kelahiran dari si bayi. Nah, hanya sekian aja. Paling-paling 9 bulan 4 atau 40 minggu ya paling lama. Karena kalau setelah 40 minggu pasti dokter siap-siap untuk mengoperasi dan mengeluarkannya. Nah, di dalam masa prenatal ini terjadi perubahan. Kalau sekarang ini saya melihat ada perubahan dari orang yang mengalami prenatal akan mengalami, atau masa kita, ibu kita dulu mengandung kita. Dari masa yang tubuhnya bagus, kemudian menggembung. Ya. Bisa jadi menggembung hanya perutnya, ada orang lain tetap langsing ya, tetapi bisa jadi membengkak sampai berkilo-kilo tambahannya. Nah, zaman itu, zaman ibu kita mengandung kita, peradabannya sudah berbeda dengan saat ini. Kalau dulu, pakainya begitu hamil, ada yang disembunyikan kehamilannya, malu gitu. Tapi ada juga yang apa adanya.
pakai daster dari awal kelahirannya udah ya begitu ya, pakai daster yang besar gitu, yang gombrang gitu ya. Nah, tetapi hari ini orang-orang yang zaman milenial, orang-orang yang lahir zaman kaum ibu milenial ini bisa menikmati kelahirannya, saya lihat. Bisa menikmati waktu dia hamil. Pasti beda dengan waktu dia digandung oleh ibunya. Kenapa? Medsos sudah sedemikian luas berbicara. Medsos sudah dipakai di mana-mana. Ini kita lihat gambar ini ya. Kita seringkali sekarang lihat bagaimana ibu hamil itu diekspos. Ya, banyak foto-foto yang indah. Menjadi seni fotografi bumil yang indah. Nah, di sini juga saya melihat bagaimana ibu itu bisa menerima kehamilannya, bisa mengekspos diri, ya, bisa mensyukuri. Bajunya bisa bagus-bagus difoto, ya, bisa jadi seni fotografi yang indah. Nah, perubahan tubuhnya pasti naik berat badannya. Buang air kecil mulai tidak nyaman. Sedikit-sedikit buang air kecil. Nyeri di perut, nyeri di punggung, ada mual, ada muntah, mudah lelah, sulit tidur. Tapi ada juga yang istilahnya orang Jawa bilang ngebo, suka tidur. Ya, bisa kebalikannya. Sembelit dan wasir. Nah, kita mungkin tidak tahu, tapi kalau yang sudah pernah melahirkan, saya sendiri mengalami bagaimana wasir itu amat sangat menyiksa. Ketika seseorang melahirkan, itu wasir itu tumbuh di sekitar dubur itu, wah menyiksa sekali ya. Untuk ke belakang duduk di kloset itu tidak bisa. Jadi kita bisa mengingat bagaimana masa ibu kita mengandung kita. Kalau kita sudah merasakan, ya kita bisa mengerti. Kalau kita belum merasakan, mari kita mengingat masa-masa itu. Kenapa? Karena ada banyak orang, dan mungkin termasuk kita sendiri, kalau belum mengalami itu, nggak ngerti. Kadang-kadang ada banyak anak yang dalam tanda kutip kurang ajar terhadap orang tuanya, sampai orang tuanya hanya mengurut dada. Dia belum bisa mengerti dalam posisi orang tua. Tapi ketika dia sudah menjadi orang tua, dia baru menyadari. Nah, itu yang terjadi juga pada diri saya. Oh, saya dulu nggak ngerti, Mama. Tapi setelah saya menjadi seorang ibu, saya bisa mengerti kenapa mama saya berlaku demikian. Ya. Ada perubahan hormonal ketika orang mengalami masa-masa prenatal. Ada hormon estrogen yang meningkat secara signifikan, dan Tuhan sudah memberikan ini untuk menutrisi janin di dalam tubuh bumil. Nah, ada keindahan kulit ya, karena estrogennya meningkat, kulitnya jadi glowing. Itu alami. Kalau ibunya merawat, kalau wanita ini merawat tubuhnya ya, merawat dirinya ya. Kalau dia ya seadanya ya, saya mau pasti hasilnya akan berbeda. Ada pelebaran pembuluh darah yang membuat dia sering pusing dan mual muntah. Ada hormon progesteron yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh janin. Tuhan sudah memberikan itu untuk menutrisi dan untuk menjaga bayi dalam kandungan. Emosinya itu berubah. Ya. Ada perubahan emosi yang seperti jet coaster. Kadang-kadang dia bisa mensyukuri, kadang-kadang dia senang sekali, bahagia sekali. Tapi kadang-kadang ada hal kecil yang bisa membuat dia kecewa. Bisa marah-marah. Ya. Kadang-kadang juga bisa salah paham lebih intens. Tapi kadang-kadang dia juga bisa merasa lebih dicintai karena kehamilannya. Tetapi tidak banyak. Tapi banyak juga ada bumil yang menangis. Banyak menangis pada masa-masa itu. Apalagi kalau kejadian prenatal ini karena di luar pernikahan. Ya. Jadi bukan saja di luar pernikahannya, tetapi ada orang yang ketika ada kehamilan, dia mendapatkan lingkungan yang tidak menyamankan dirinya. Ada mertua, ada adik ipar, atau ada lingkungan yang seperti yang menolak dia, atau tidak menerima kehadirannya dengan baik.
itu sangat menyiksa. Jadi ada masalah emosi yang dari dalam karena hormon, karena keberadaan diri yang mungkin belum bisa menerima dirinya, ya, kesulitan hidupnya mungkin dengan kehamilan dia mungkin malah bingung. Nanti bagaimana kebutuhan keuangannya, rumahnya yang kontrak kecil, tidak cukup dan lain sebagainya. Tapi ada juga lingkungan luar, ada faktor ekstern yang membuat dia mengalami goncangan-goncangan emosi. Indah sekali gambarannya ya, seperti jet coaster. Itu perubahannya bisa cepat sekali. Satu titik dia bisa bergembira, satu titik dia bisa sangat sedih. Nah, kualitas ibu dan janin ini sangat mempengaruhi. Ya, jadi masa prenatal ini mempengaruhi kualitas ibu dan bayi yang nanti dilahirkan baik secara psikis maupun psikologis. Janin yang berada dalam kandungan tidak hanya mengalami perkembangan fisik dari berapa minggu sampai pada masa kelahirannya, tetapi juga mengalami perkembangan psikologis. Nah, perkembangan psikologis ini tentunya dipengaruhi oleh situasi atau keadaan dari ibu yang sedang mengandung. Elizabeth Beherlock pada periode prenatal ini, dia mengatakan, momen penurunan sifat-sifat atau penentuan sifat bawaan sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya. Kita sering mendengar anak itu tidak ninggalan jaran, ya. Anak itu mirip bapak dan ibunya. Seorang anak akan tumbuh dan berkembang menyerupai ayah atau ibunya. Cara jalannya, gayanya bicara, ya, posturnya, tubuhnya, kalau dia duduk, kalau dia berjalan, ya. Itu seringkali kita melihat, iya, itu kok persis bapak, katanya begitu ya. Atau juga seperti ibunya. Atau juga cara berbicaranya, ya, perilakunya, sikapnya. Kalau memang perilakunya itu secara bertahap, karena dia juga imitasi dari perilaku ibunya, ya. Dia mencontoh ibunya, ayahnya, lingkungannya, untuk dia bisa bersikap seperti apa adanya dia kemudian. Nah, proses ini terjadi terus-menerus, never ending proses. Kita berbicara hanya di masa prenatal yang adalah 40 minggu sampai batas bayi lahir, ya. Tetapi selanjutnya dia akan bertumbuh. Manusia secara terus-menerus itu berkembang dan berubah sejak masa konsepsi sampai kematangan dan masa tua. Perubahan itu secara fisik kita tahu. Mau tidak mau, terima tidak terima, usia bertambah, orang bisa makin tua. Tetapi walaupun tua, seperti yang saya bilang kemarin dulu, kalau kita merawat diri, kita bisa menunda dampak tua, ya kan? Nah, sampai akhir kita menutup mata, barulah selesai proses kita bertumbuh. Ya, ini ya, jadi merangkak sampai ke sana. Nah, kita tahu, atau mungkin juga belum tahu, bahwa musik itu menjadi bagian dari seorang ibu yang mestinya bisa dipakai untuk mengembangkan kecerdasan anak. Musik dari Johannes Mozart yang diberi nama efek Mozart atau Mozart efek, itu dia menghasilkan musik dengan irama melodi dan frekuensi yang tinggi untuk merangsang dan memberi daya kepada daerah-daerah kreatif dan motivatif dalam otak. Kita tahu bahwa rangsangan apa yang terjadi dalam masa prenatal itu memberikan perkembangan bagi janin. Nah, dengan musik Mozart ini bisa memberikan pendidikan dan meningkatkan kecerdasan dalam aspek intelektual sejak dalam kandungan. Bu, saya sudah melewati masa itu, tapi nanti ibu-ibu yang belum punya cucu atau ibu-ibu yang sekarang punya anak bisa ikut ambil bagian. Atau saudara yang saat ini belum diberi karunia Tuhan untuk menikah dan melewati masa prenatal. Saudara bisa mempersiapkan itu untuk memberikan aspek intelektual sejak dalam kandungan kepada janin. Nah, secara psikis ada yang perlu diusahakan bagi kecerdasan emosinya.
yaitu diri ibu sendiri. Karena dia harus memprioritaskan kesehatan mentalnya, yang akhirnya secara psikologis itu mempengaruhi keberadaan bayi yang dikandung. Kondisi psikologis ibu selama mengandung ini sangat mempengaruhi temperamen bayi. Kita mungkin pernah mendengar ada seorang atau para ibu yang sedang berdiskusi mengatakan, anakmu itu kok wajahnya sedih sekali. Nggak seperti kamu yang ceria. Nah, ibu itu bisa mengatakan, waktu itu saya mendengarkan ibu itu mengatakan begini, ya, waktu itu memang muka saya seperti itu, katanya. Karena saya waktu itu dalam tekanan yang amat berat. Saya stres berat, makanya wajahnya anakku seperti itu. Katanya demikian. Tapi memang Bu, itu sangat mempengaruhi. Jadi mari, siapapun yang kita temui, atau bahkan diri kita sendiri, ya, kita bisa menjadi berkat dalam hal ini, bahwa kesehatan mental seorang ibu dalam masa prenatal itu amat sangat mempengaruhi keadaan janin. Kalau dia stres berat, dia akan membuat bayi itu rewel. Bayi itu lekas marah ya ketika dia masa. Kita kan lihat ya anak bagaimana yang aktif dan suka marah-marah ya. Sedikit saja anak lain tidak apa-apa, dia bisa marah-marah. Dia rentan untuk mengalami depresi nantinya. Bahkan saya sendiri juga menemui, karena anak saya mengajar piano sejak anak-anak balita ya, itu banyak anak ADHD ya. Jadi attention deficit hyperactivity disorder itu adalah anak-anak yang tidak bisa fokus. Jadi sebetulnya anak itu pandai, tetapi tidak bisa fokus dan memiliki perilaku yang impulsif. Itu kasihan sekali. Dan pasti ya, anak juga tidak mau seperti itu, dan ibu yang melahirkannya juga tidak mau. Tapi kondisi waktu kehamilan bisa membuat anak seperti itu. Profesor psikobiologi dari Imperial College London mengatakan bahwa ada banyak wanita hamil yang cemas dan tertekan. Itu mempengaruhi perkembangan otak bayi. Nah, Glover ini menyatakan bahwa anak-anak yang seperti itu dibesarkan tumbuh dalam keadaan seperti itu akan berisiko mengalami kecemasan. Belajarnya bisa lambat dan masalah perilaku-perilaku yang lain. Kita seringkali juga mendapatkan bagaimana anak-anak yang autis. Ya, memang ada banyak hal, tetapi salah satunya adalah faktor emosi. Kami tahu, Glover mengatakan, kami tahu bahwa suasana hati ibu dapat mempengaruhi plasenta. Plasenta itu betul-betul menjadi rumah bayi waktu dia dalam kandungan. Jika ibu cemas, ada lebih sedikit enzim yang memecah hormon stres, ya. Kortisol, hormon stresnya kortisol itu dapat menyebabkan perubahan dalam cara kerja gen bayi dan sistem biologis lainnya. Nah, ragam dampak stres masa prenatal ini, janinnya bisa tidak bertumbuh, lahirnya prematur, berat badannya bisa kurang, rentan terhadap penyakit, dan temperament bayi yang berbeda dengan anak-anak yang tumbuh dalam situasi yang berbeda. Nah, solusinya untuk mengatasi stres, bisa berbagi cerita, bisa menulis buku harian, bisa menambah waktu tidur, bisa melakukan aktivitas fisik, ya. Bisa memanjakan diri dengan apa yang menjadi hobinya. Misalkan seperti olahraga, ya, seperti yoga, seperti itu ya, atau memasak. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengatasi stres yang dia terima. Ending dari masa prenatal ini, sorry kepencet ya. Nah, ending dari masa prenatal ini yang adalah kita dilahirkan menjadi besar sampai setua sekarang. Dengan usia sekarang kita pasti harus mensyukuri. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Seperti apapun seorang bayi yang ada dalam kandungan mau digugurkan, kalau Tuhan, Allah yang memberikan roh kehidupan itu, berkehendak anak itu lahir, pasti tidak akan gugur. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita membaca Mazmur yang ayat-ayat sebelumnya, itu menyatakan bagaimana Allah itu ada di tempat yang terang dan ada di tempat yang gelap. Di dalam kandungan yang gelap sekalipun, Dia ada bersama janin yang akan lahir. Dia ada untuk bersama-sama mengiringi perjalanan perkembangannya. Karena rohnya ada di situ. Jadi indah sekali ya, para wanita RM, kejadian kita. Apapun yang kita alami dalam masa prenatal kita waktu itu. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa di mana kita mengalami ketidaksukaan. Kalau mungkin diceritakan ya. Oh ya, kamu waktu dulu dikandung ibu, sempat mau digugurkan. Atau ibu, kita pernah cerita bahwa ketika ibu kita mengandung kita, dia tinggal bersama mertua. Mertua yang tidak tahu psikologi, mertua yang memperlakukan menantunya tidak dengan indah, ya, bisa jadi itu terjadi. Atau justru bersyukur karena kejadiannya begitu indah, karena menikmati masa-masa prenatal ketika para wanita RM dikandung ibu dalam keadaan yang sangat dirindukan kehadirannya. Ya, jadi apapun yang kita terima, apapun yang terjadi dalam hidup kita pada masa prenatal kita, baik itu kita nilai sebagai yang positif maupun yang negatif, itu menjadi bagian hidup yang tidak terelakkan, yang pasti ada baiknya. Tergantung daripada kacamata mana kita memandangnya. Ya. Nah, kita mau mengulik diri dan bermain dengan points of view. Nah, bagi yang belum mengerti, points of view ini satu tools ya. Tools dari points of view yang adalah kartu-kartu dalam bentuk kartu-kartu. Wah, saya lupa mempersiapkan di sini ya. Tapi bentuknya seperti ini ya. Jadi bendel-bendel dengan kartu-kartu yang ada di dalamnya. Nah, ini membantu kita untuk coaching. Baik meng-coaching orang ataupun meng-coaching diri sendiri. Nah, nanti wanita RM pun kalau misalkan ada sesuatu mau coaching diri sendiri juga bisa. Nanti bisa saya kasih linknya ya. Nah, ini kalau dalam masa-masa kita tidak pandemi, biasanya kita bisa bermain. Makanya saya rindu sekali kalau nanti pandemi ini berakhir, kita bisa bertemu, kita bisa ketemuan di satu tempat untuk kita bisa bersama-sama ya. Ini juga bisa dilakukan ketika ada retreat ya, atau ketika ada pekan keluarga. Apapun acaranya, kita bisa bermain bersama, baik dari masa anak-anak sekolah minggu sampai masa senior, dewasa, lansia. Ya. Nah, ini bisa berdua-dua, gambar yang di bawah, bisa kita bersama-sama rame-rame, ya, atau bisa merefleksikan diri sendiri yang bagian atas itu. Dia bisa berbicara, meng-coaching diri sendiri untuk menemukan satu solusi. Itu terjadi kalau di luar social distancing ya. Tapi kalau masa-masa social distancing seperti ini, kita dengan Zoom, kita akan melihat gambarnya, kita akan berefleksi bersama melalui layar. Nah, kenapa? Dari foto-foto itu kita bisa berefleksi. Karena foto ini merupakan satu rangkaian di mana satu kegiatan itu dipotret ya. Dan itu menjadi stimulus buat kita untuk mengasosiasikan satu kejadian sesaat sebelum itu diambil fotonya atau setelah kejadian itu dibuat ya, direkam dalam foto itu. Nah, foto ini juga digunakan sebenarnya mirip dengan peran gambar yang digunakan dalam tes proyektif ya, dalam tes-tes psikologi. Nah, bentuk yang ambigu yang bisa bermakna banyak ya, diyakini mampu menjadi stimulus yang membangkitkan berbagai macam asosiasi kita untuk bermakna lebih dari satu. Nanti kita akan membuktikan. Dan ini akan terbukti bahwa masing-masing kita bisa punya pendapat yang berbeda, punya refleksi yang berbeda, semuanya bisa saling melengkapi dan memberkati. Foto juga memberikan persepsi yang dihasilkan oleh seseorang, di mana itu merupakan kumpulan dari ingatan. Kita tadi mengingat masa-masa prenatal kita.
yang menjadi proses belajar yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan pendidikan kita di masa kecil. Foto yang kita akan lihat nanti juga dapat menjadi stimulus yang membangkitkan imajinasi untuk memberikan sudut pandang kepada kita, memberikan ide yang belum tentu terpikirkan sebelumnya. Tapi jadi terpikirkan. Itu asiknya kita belajar bersama-sama, mengulik bersama-sama, berefleksi bersama melalui points of view. Di dalam, mungkin lambat ya. Apakah gambarnya yang sebelah sepeda sudah nampak? Di tempat saya belum. Belum, Bu, belum. Karena internet, jadi dia munculnya lama ya. Jadi gambar di sebelah ini saya siapkan ibu dan anak yang sedang bersantai, ya. Nah, salah satu gambar di points of view adalah gambar sepeda ini, yang ada tulisannya pause atau jeda. Pause itu adalah satu momen di mana saya mengistirahatkan pikiran diri saya sejenak. Seperti kita menyandarkan sepeda, leren dulu, orang Jawa bilang ya. Hari-hari ini banyak sepeda di mana-mana memanfaatkan waktu pandemi. Nah, kalau sudah sering mengayuh lama, keringetan, kepanasan, kecapean, nah itu yang menjadi bayangan kita. Kalau hari-hari kemarin saya itu banyak mengerjakan banyak hal, membuat saya capek, membuat saya mungkin stres, membuat saya butuh rehat, butuh jeda, butuh pause sejenak. Nah ini saatnya ya, kita akan mendengarkan musik sebentar lagi. Nah ini baru kelihatan. Ya itu, dia bersantai bersama dengan anaknya ya. Pause, tarik nafas bersama-sama. Nah ini mengingatkan kita pada masa-masa kita bersama dengan ibu kita. Itu maksud saya. Nah, kita akan mendengarkan video yang akan saya putarkan. Kita di sini nanti akan bermain bersama, ya. Nah, ini saya akan pasangkan lagunya. Silahkan kita semua bisa rileks ya. Bisa menutup mata, bisa juga tetap dalam keadaan terjaga, menyaksikan video ini, atau hanya mendengarkan musiknya. Santai saja. Tadi saya lihat mungkin ada yang kurang sehat tiduran, nggak apa-apa. Ada yang duduk, silakan duduk dengan nyaman. Nikmati lagu yang saya putarkan. Ya. Ya,
Apa yang dirasakan ketika wanita RM mendengarkan musik tadi? Boleh open mic. Apa yang terbayang? Ini notasinya notasi yang tidak terlalu jauh intervalnya. Ya. Notasinya seperti notasi anak-anak yang bermain balet. Ya, betulkah? Ya. Silahkan di open mic kalau ada yang mau sharing duluan. Apa yang dirasakan ketika mendengarkan lagu ini? Mengingatkan kepada apa? Sebelum kita masuk pada sharing, lihat gambar yang lain. Mari silahkan. Nggak ada yang terbawa kepada ingatan masa kecil? Ibu NN buka mic. Apakah mau berbicara, Bu? Mungkin Ibu Flelianti mengingatkan pada masa apa ketika mendengarkan musik ini? Saya sendiri diingatkan kepada masa-masa seperti ada masa kecil yang menari-nari, ya, masa sukacita. Walaupun saya tidak mengalaminya, saya tidak pernah menikmati masa-masa seperti anak-anak sekarang yang les balet begitu ya. Tetapi justru saya belajar setelah saya besar. Saya mempelajarinya setelah besar. Apakah dia mau sharing tentang masa ini? Baik, kalau tidak kita lanjutkan ya. Ini maaf ini ya, saya sepertinya kok internetnya agak terganggu. Apakah masih bisa melihat apa yang saya share? Halo? Tulisan Zoom doang, Bu. Oh, tulisan Zoom aja. Ya. Sebentar, ini seperti kok, saya kok seperti ini. Tamban, oke, ini sudah bisa. Saya terganggu internetnya, maaf ya. Oke. Join meeting. Nah, kita sekarang akan bermain ya. Mudah-mudahan Tuhan tolong Vina yang akan share gambar dari points of view. Mari silahkan, Vina. Saya stop share ya, Vina. Iya, Bu. Oke. Sebentar ya, Bu. Kita akan bersama-sama ambil dari web. Jadi butuh waktu untuk kita buka web. Nanti boleh buka mic, pilih dot yang warna apa, ya. Nah, ini kita langsung dari internet. Saya tidak siapkan gambarnya. Nanti kita akan mengulik bersama melalui gambar yang kita lihat. Ya, let's play. Ya. Bentar, Bu. Ini ke... Ya. Mesti mulai dari awal. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita klik yang family. Next, ya. Kita akan mengulik diri kita lebih dalam melalui gambar yang akan kita lihat. Nah, ayo silakan. Siapa yang mau pilih warna apa? Warna apa, Bu? Warna apa wanita RM? Oh, nggak ada yang nyaut nih. Apa aja Orange, ya? Bu. Orange, orange, orange. Oke. Ya. Nah. Serem Sebenarnya kita sekali. besarkan. Ya. Nah, gambar ini yang kita dapatkan. Saya akan memandu, ya. Saya akan memandu wanita RM di sini untuk bisa mengulik diri. Silahkan. Kita fokus pada foto yang kita lihat saat ini. Perhatikan fotonya.
ada latar belakangnya, ada warna terang gelapnya. Gambar ini memberikan rasa apa kepada wanita RM yang melihatnya? Apakah itu memberikan rasa takut? Apakah itu memberikan rasa jengkel? Apakah itu memberikan rasa geram? Apakah itu mengingatkan kepada mainan kita tempo dulu? Boneka tempo dulu? Coba pikirkan, apa yang dilakukan oleh sang fotografer 1 menit sebelum diambil gambar ini. Coba pikirkan 1 menit sesudah gambar ini diambil. Boleh juga tulisan Fir jangan dilihat terlebih dahulu. Ketakutan jangan diperhatikan terlebih dulu. Kalau itu tidak cocok dengan gambar yang kita lihat, boleh diganti kebalikannya. Apakah gambar ini mengingatkan kita pada masa-masa di mana kita di dalam kandungan ibu kita? Kenangan apa yang muncul tentang masa prenatal di pikiran kita, tentang diri kita? Atau tentang adik kita, tentang anak kita, atau tentang cucu kita, atau tentang menantu kita, atau tentang saudara kita. Mungkin itu bisa mengingatkan ke sana. Tetapi dalam hubungannya dengan perlakuan kita terhadap masa prenatal itu sendiri. Silahkan bisa dibuka mic-nya. Silahkan bisa berbicara. Halo, siapa buka mic ini? Mengingatkan pada masa-masa, jangan dilihat terus ini menakutkan, bisa kebalikannya. Ya, bisa menjadi sesuatu yang mengingatkan kita kepada sesuatu yang kita mungkin tidak suka. Tapi endingnya kita justru menyukai. Kita boleh perhatikan gambar ini secara dekat. Kita boleh majukan muka kita, atau kita boleh setelah itu memundurkan badan kita ke belakang. Lihat dari jauh, itu akan memberikan insight yang lain. Ya, mengingatkan pada apa? Ibu Marta sepertinya membuka mic, mau bicara Ibu? Marta? Ya, saya panggil Marta saja ya. Ya, silakan. Baru pertama kali ya melihat ini ya, points of view ya. Iya. Nah, dapat apa nih? Insight-nya apa? Kalau pertama kali lihat kayak seperti Mas, melihat anak ini punya masa depan seperti apa, gitu ya. Oh. Tapi ada pengharapan. Tatkala kita mau percayakan itu kepada Tuhan. Karena tadi pagi saya sedang menyaksikan juga seorang yang punya inspirasi, punya anak yang rasanya tidak berdaya, yang waktu itu kecelakaan,
dan kemudian kakinya patah, terus kemudian setelah melihat dengan inspirasinya dari hitam putih itu, ya itu orang akhirnya berhasil gitu ya. Tapi harapan itu, jadi setelah saya lihat ini ada harapan. Tatkala seorang ibu yang membimbing anak ini, membesarkan anak ini dengan satu motivasi, mempercayakan kepada Tuhan, maka dia akan menjadi anak yang luar biasa. Amin. Anak yang benar-benar bisa dipakai dengan segala keberadaannya, dengan segala keterbatasannya, tapi dan bisa pakai itu. Puji Itu. Tuhan. Insight yang sangat memberkati ya. Sepertinya kan kalau dilihat tadi pertama seperti Ibu Vina tadi, tuh takut ya. Nanti habis ini saya mesti membantu Darren ini untuk berbicara. Karena tadi sebelahnya Vina tadi ada anak kecilnya ya. Jangan sampai ini memberikan efek yang negatif ya. Nah, Ibu Marta ini membaktikan hidupnya untuk Tuhan. Dia punya banyak anak panti ya. Tapi dia bisa membantu banyak anak yang lain, ibu-ibu yang lain. Begitu ya, Bu ya? Apakah itu yang akan dilakukan untuk selanjutnya? Yang sedang menantikan pelayanan berikutnya ya, Bu. Kiranya Tuhan buka jalan ya. Jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa bertanya apa yang mau dilakukan karena belum tahu. Dia sedang menyelesaikan masa hari raya dan untuk memulai masa yang pelayanan berikutnya ya, Bu ya. Tapi mungkin ada rencana, Marta? Memang saya punya passion tuh untuk bimbing anak-anak yang begini, yang punya, maksudnya ada kekurangan apa, saya pengen bantu mereka begitu, supaya mereka mempunyai harapan. Jadi orang yang tidak berdaya, terbatas, tetapi dia ada harapan bersama dengan Tuhan. Ya. Indah sekali ya, insight yang didapatkan dan apa yang mau dilakukan. Ya, jadi nanti kalau wanita RM sharing langsung ya, bisa dari apa yang didapatkan, siapa tokohnya, kemudian langsung apa doing-nya, apa yang ingin dilakukan. Mari, ini ada wanita-wanita yang sudah membuka mic-nya, tidak sabar ya, ada Bu Dia, ada Bu Levin. Bu Dia mau sharing, Bu? Sudah buka mic, betul? Saya, Bu. Ya, Ibu Dia kok buka mic, mau bicara kah? Mau sharing? Oh iya, kalau tadi Ibu bicara bahwa kalau kita melihat foto anak ini, yang tampak anak ini wajahnya yang pertama dia marah ya. Dia ekspresi yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Jadi mungkin ada sesuatu perkataan yang mungkin menjadikan dirinya marah seperti itu. Jadi yang kedua, anak ini fotonya wajahnya tidak bersih. Ya, tidak bersih. Jadi ya yang itu, Bu, yang saya lihat dalam gambar itu seperti itu. Itu membawa Ibu mendapatkan insight apa? Ya, istilahnya kalau misalnya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita gitu ya, seperti anak itu, kalau kita mendengar sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri kita itu pasti ya kita ekspresinya seperti itu, seperti marah, mau jengkel atau apa gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah seperti Ibu itu. Baru-baru ini mengalaminya? Ya mungkin seringkali juga ya mengalami hal seperti itu ya. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak mengenakan ya pasti kita mempunyai, atau kalau kita bercermin gitu ya pasti ekspresinya seperti anak itu gitu. Jadi ada satu kemarahan atau ada satu kejengkelan, ada satu yang pasti tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, mungkin menyakitkan hati sehingga ekspresinya seperti anak itu bisa gitu. Kalau dihubungkan dengan diri Ibu sendiri, apakah Ibu ada masa mengalami seperti itu? Dan Ibu sudah mendapatkan jalan keluarnya kah?
Iya, oh ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau saya melihat ekspresi seperti itu seringkali kita mengalami dan mendapatkannya, tetapi ketika kita ya istilahnya sadar kembali bahwa kita harus menerima dengan keadaan atau kita belajar untuk lebih belajar untuk lebih menerima akan keadaan ataupun kita istilahnya Bu ya untuk memaafkan atau sabarlah gitu. Saya pasti itu merupakan ekspresi yang seperti itu ya. Kalau kita ya sabarlah gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nah, ada yang lagi? Mari silakan. Yang ada hubungannya dengan masa prenatal, ya. Jadi apakah prenatal yang ibu dapatkan di kandungan ibu atau perilaku ibu terhadap anak, cucu, menantu, atau ibu yang tahu, ya. Suminem, Ibu Suminem ya. Ya, mau Ibu monggo silakan Ibu. Kalau menurut saya, Bu, ini kayaknya anak ini sedih ya. Sedih karena melihat keadaannya. Itu semua kan emang dari Tuhan, tapi kayaknya sedih dia nggak bisa menerima keadaan. Karena melihat wajahnya yang sebegitu, jadi dia sedih sekali. Menurut saya begitu, Bu. Saya kok mendengarkan suaranya Ibu Suminem yang bergetar kayaknya ikut sedih banget. Iya. Ibu, apakah ini pernah Ibu lihat? Sedih kayaknya. Ya, apakah Ibu pernah melihat atau menyaksikan anak yang begini, atau Ibu hanya melihat dari foto ini, atau Ibu pernah mengalaminya, atau membuat anak orang lain menjadi seperti itu? Maaf ini kalau mungkin, kalau tidak ya berarti doing-nya pasti akan lebih positif begitu. Iya, karena saya dulu pernah kerja di rumah sakit itu bagian anak, Bu ya. Oh iya. Poliklinik anak, jadi bermacam-macam. Ada yang kelihatan tuh gembira, ada yang wajahnya itu kelihatannya sedih karena melihat keadaan yang sebegitu, jadi sedih gitu. Ya. Sekarang sudah enggak di rumah sakit lagi ya Bu ya? Sudah pensiun. Sudah pensiun Bu, sudah tua. Ibu, kalau gambar ini mengingatkan kepada masa-masa itu, mungkin ke depan Ibu pengen melakukan apa terhadap anak-anak yang demikian? Ya, kita akan melakukan kalau umpamanya Tuhan mengizinkan, ini mesti harus dibawanya ke dokter anak spesialis tentang ini penyakit kayaknya gitu. Anak ini kayaknya ada penyakitnya. Ya, kiranya nanti Tuhan menjadikan Ibu berkat ya. Ya. Tidak tahu ke depan Ibu akan diberi pekerjaan oleh Tuhan yang apa ya. Maksudnya diberi sesuatu yang mungkin juga tiba-tiba ada anak yang membutuhkan pertolongannya Ibu. Ya. Bukan satu nubuatan, tetapi itu bisa saja terjadi ya. Puji Tuhan ya. Dipakai Tuhan ya Bu. Amin. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Cukup itu aja. Di sini ada yang ngomong soal harapan. Melihat gambar yang katanya menakutkan tapi ada harapan. Ada yang bilang itu kemarahan, ada yang bisa itu kejengkelan dan menyedihkan ini ternyata. Anak yang sedih ya. Mungkin ada yang pendapat yang lain. Silakan. Mari open mic. Ibu Levin itu buka mic mau bicarakah Bu? Enggak, Bu. Mau bicara? Enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak. Oke. Ya, mic-nya kebuka soalnya, Bu. Ya, diambil boleh. Ya, saya memberi kesempatan kepada Ibu Indah, spesial guest kita, yang baru saja melahirkan. Jadi masih fresh dalam ingatan, dia mengalami masa prenatal di tengah pandemi, dan dia melahirkan di saat COVID seperti ini.
Apa yang Ibu dapatkan, Bu Indah, melalui gambar ini? Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Olivia. Saya melihat gambar ini adalah seorang bayi yang mungkin tadinya fokus kepada sesuatu yang baik gitu ya. Terus tiba-tiba dilihat ada sesuatu yang mengganggu pandangan matanya sehingga dia berusaha untuk fokus melihat, dan itu mengekspresikan dia takut gitu. Takut, tetapi di satu sisi ada satu gambar tangannya dia seolah-olah genggam tangannya mamahnya gitu. Ya, jadi sekalipun dia takut, tetapi dia tenang karena ada mamah di dekatnya dia, ada ibu di dekatnya dia, sehingga dia menggenggam erat. Artinya ada harapan. Jadi dia nggak sendiri. Gitu. Ada seorang yang menolongnya gitu. Ya, itu yang saya lihat dari gambar ini ya. Dari hal ini mengingatkan saya betul apa yang disampaikan Bu Olivia tadi, ketika saya hamil di masa pandemi ya, nggak mudah gitu. Ketika kita berusaha, ketika saya pribadi berusaha untuk tidak takut, tidak cemas, itu banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi saya hamil itu sebelum saya mengetahui bahwa kehamilan saya itu sebelum pandemi terjadi di marak di Indonesia. Karena waktu itu saya tahu bahwa bulan Oktober saya hamil gitu. Saya sangat menikmati dan senang sekali gitu ya kan. Saya fokus dengan hal yang menyenangkan. Dalam arti saya 9 tahun, karena selisih anak pertama saya udah usia 9 tahun, saya mendapatkan dianugerahkan Tuhan seorang bayi kembali ya kan. Selama 9 tahun itu yang kami harapkan gitu kan. Kami berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak percayakan lagi untuk saya punya momongan hanya satu, tetapi apa yang kami pikirkan itu beda gitu kan. Ternyata Tuhan masih percayakan satu lagi gitu. Dan saya senang saat itu gitu ya kan, menikmati masa hamil itu. Tetapi tiba-tiba terjadi adalah masa pandemi di Indonesia sampai akhirnya harus berhenti bekerja ya kan. Perekonomian mulai tidak menentu, dan itu akan sangat berpengaruh secara pribadi kepada saya gitu ya kan. Dan saya berpikir, Tuhan, ini sesuatu yang mustahil. Apa yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu hamil gitu? Apakah ada orang yang mau menerima pekerjaan posisinya adalah hamil gitu kan? Tapi rata-rata kan mereka nggak mau terima gitu loh, apalagi kondisi hamil. Tetapi apa yang tidak mungkin itu yang justru saya alami gitu. Justru ketika saya bertanya apa yang bisa saya lakukan, nggak lama kemudian ada seseorang yang menelpon dan untuk mencarikan seseorang yang bisa membantu dalam pekerjaan dia. Tetapi saya tidak mendapatkannya, dan saya menawarkan diri, apakah boleh saya gitu. Benar gitu kan, sampai akhirnya ibu itu bilang, emang ibu mau? Benar gitu, nggak apa-apa, kehamilannya sehat, saya sehat gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya diterima pekerjaan, dan itu aneh gitu buat saya gitu. Tetapi ya itulah Tuhan gitu ya kan. Sesuatu yang dikhawatirkan ternyata tidak terjadi. Iya, dan ternyata tidak terjadi. Kembali kepada fokus foto ini, Bu. Ya. Apakah Ibu mendapatkan insight sehubungan dengan prenatal yang Ibu alami? Iya, saya berpikir bahwa Tuhan itu... Vina, bisa tolong dibantu untuk di-unmute bagi yang lainnya? Vina. Ya. Ya, buat saya Tuhan itu luar biasa ya, menganugerahkan atau menitipkan sebuah janin di dalam kandungan seorang ibu, dan itu hal yang luar biasa. Harusnya kita bersyukur dan bangga kalau Tuhan titipkan itu kepada kita gitu. Jadi tidak ada hal yang dibilang memalukan atau apa gitu, tidak, tetapi hal yang
yang harusnya patut disyukuri karena Tuhan itu percayakan itu kepada kita untuk kita bina, untuk kita rawat sampai akhirnya kita besarkan dan menjadi sosok pribadi yang membanggakan orang tua atau bahkan menyenangkan hati Tuhan gitu. Dan saya bersyukur untuk itu gitu. Apapun kondisi kita di saat prenatal, belajarlah untuk mengucap syukur karena itu yang membawa kita untuk melihat bagaimana anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan di dalam diri kita gitu. Iya. Oke. Kiranya Tuhan akan terus melengkapinya. Kecil. Minta tolong lagi. dengan Vina, juga tolong bisa di untuk yang lain ya. Matikan semuanya. Ya, silakan. Ada yang lain lagi? Tolong di-unmute. Internetnya tidak stabil ya, maaf ya. Ini Tuhan Yesus tolong. Ya, ada yang lain lagi yang mau sharing? Mari silakan. Kemarin minta tambah waktu loh supaya bisa banyak sharing. Mari. Jangan khawatir, nanti dipandu. Silakan siapa yang buka mic? Saya nggak lihat di sini. Saya aja, Bu. Siapa? Vina ya? Ya, saya, Bu. Oh ya, mari silakan Vina. Lihat gambar ini tadi awalnya Ibu tadi sempat kedengeran ya, saya bilang sama Darren takut gitu. Pertama kali lihat gambar ini tuh kebayang Chucky itu loh, Bu, yang film horor. Iya. Terus, tapi kan saya perhatikan terus, nggak mungkin lah masa kok foto kayak gini kok jadinya horor gitu kan, aneh. Setelah dilihat-lihat, anak ini tuh kasihan, Bu. Kasihan, mungkin dia, saya bayanginnya itu dia mungkin anak orang nggak punya gitu kan, sampai mungkin tidur di bawah kolong jembatan atau apa, jarang mandi gitu, jadi mukanya kan jadinya kan bulu ya. Kayak ada bekas umbel segala macam. Kalau anak zaman dulu kan kadang kan suka umbelen kan, enggak? Umbel itu bahasa Indonesia apa ya? Jawa nggak tahu nih, umbelen itu ingusan, Bu. Ya. Ingusan. Ingusan, Bu. Ya, ingusan yang kadang nggak dilapin gitu kan, terus kemana-mana gitu. Tapi yang menarik buat saya itu tuh kalung di lehernya, Bu. Kalung di lehernya itu tuh, saya tuh bayanginnya itu tuh kayak rantai buat dia, yang seakan-akan tuh ada orang yang suka narik lehernya itu untuk kemana aja dia pergi. Biasanya bayanginnya itu pasti orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya kepengen A, anaknya harus ngikut dia. Orang tuanya B, anaknya pokoknya tuh anaknya tuh didrag terus sesuai dengan keinginan orang tuanya. Yang itu sih, Bu. Jadi terus dia kasihannya itu mungkin karena selain dia kurang mampu, terus hidupnya dia itu serba ditentukan sama orang tua, jadi dia no choice gitu. Apakah itu Vina alami? Iya. Boleh, itu sharingkan. Ya orang tua saya modelnya gitu sih, Bu. Memang istilahnya mau berteman sama siapa, dulu saya mau dolan jam berapapun aja itu tuh kayak masih SMP atau waktu itu SMA kelas 1 apa ya. Saya tuh kayak kepengen main keluar rumah aja itu tuh susah banget, sampai kalau tiap pulang ke malaman sedikit itu pasti nggak cuma saya yang kena marah, tapi teman-teman saya itu tuh kena marah, Bu. Jadi itu sampai mungkin tuh ya teman-teman kalau mau main sama saya tuh jadi takut kan, karena sampai mereka tuh kadang kalau dulu kayak teman gereja gitu kan, dulu kita kalau remaja kan sukanya kan kayak dolan, nongkrong lama di gereja, main apa, cerita-cerita gitu kan, Bu. Itu tuh sampai kalau
saya pulang, mereka itu tuh sampai semua orang itu tuh nganterin saya pulang ke rumah, Bu. Dari yang paling tua sampai yang paling muda itu tuh jadi kayak istilah orang Jawa bilang tuh kayak ngeruduk rumahku gitu tuh demi nganterin saya pulang. Jadi kalau yang dimarahin di rumah karena saya telat pulang tuh nggak cuma saya, tapi teman-teman tuh semua ikut dimarahin sama papa. Terus kayak Dimarahinnya juga nggak jelas ya kenapa ya? ya intinya saya tuh perempuan nggak boleh main sampai terlalu lama gitu. Terus misalnya saya mau temenan sama siapapun tuh juga kadang dicari seluk beluknya teman saya, apalagi kalau sampai jadi temen deket yang pacar atau apa gitu tuh, itu tuh beneran dicari nenek moyangnya itu siapa, Bu. Terus ya itu mungkin ada baiknya sih, tapi sampai kita kadang mungkin pilihan sesuatu yang simple aja itu tuh beneran harus ditentukan sama orang tua gitu. Otoriter gitu ya istilahnya. Tapi ketika Vina menangis ingin saya lari memelukmu, tapi nggak bisa ya. Itu bisa kita lakukan kalau kita dalam masa pertemuan offside ya. Jadi indah sekali untuk kita bisa saling menguatkan dalam hal ini ya. Nah Vina, kalau kamu mengalami seperti itu, what next Vina? Apa yang mau kamu lakukan terhadap dirimu dan anakmu? Ya saya nggak ingin melakukannya sih, Bu. Apalagi zaman sekarang nomor satu dalam hidup itu tuh saya lihat orang-orang ngajarin itu kan tentang passion ya, Bu. Ya. Saya sendiri tuh sampai udah umur segini tuh saya nggak ngerti loh, Bu, passion saya tuh apa, karena ya mungkin dari dulu itu saya hidupnya selalu no choice tadi. Mau nggak mau saya mesti ke situ ngikutin kemauan orang tua kan. Ya. Sampai saya tebak passion saya ke sini, ternyata setelah saya coba kok bukan. Saya coba ke sini juga ternyata bukan gitu. Nah, saya ingin jangan sampai anak saya merasakan hal yang sama seperti saya gitu. Untungnya suami saya nggak mengalami apa yang saya rasakan. Jadi kan dia bisa bantu saya untuk mendidik anak saya supaya nggak seperti saya kan gitu. Vina, memang doing yang akan kamu lakukan ini sudah on the track ya, dan bersyukur ada suami yang akan membantu. Tetapi kita juga harus ingat perkataan Paulus bahwa apa yang ingin aku lakukan itu seringkali nggak bisa kita lakukan. Ada perlawanan dalam diri kita. Nah, apalagi ketika kita sudah pernah mengalami hal itu juga saya alami ya. Jadi bisa menemui kesulitan, tapi jangan patah arang ya. Karena kalaupun apa yang kita inginkan itu daging itu suka memelesetkan dari goal kita, tapi dengan kuasa Tuhan kita akan dimampukan. Amin ya. Amin. Nah, sekali bukan ya. Ini insight-nya dalam sekali ya. Nanti kalau yang sampai melukai atau dan lain-lain, kalau bisa mau langsung nanti ngobrol dengan saya, WA, mau telepon juga boleh ya. Tidak hanya Vina, ibu-ibu yang lain pun boleh. Kalau ada hal yang tidak bisa di-sharingkan di sini, ibu mau menghubungi saya, dengan senang hati saya akan membantu. Ya, ini orang tua yang otoriter mengingatkan kepada kita semua bagaimana leher anak jangan diikat kuat, ditarik kuat sesuai dengan keinginan orang tua ya. Kalaupun kita sekarang ini sebagai ibu, sebagai nenek, atau bahkan mungkin sebagai kakak, adik, ataupun kita punya keponakan yang mungkin tinggal dengan kita ataupun yang tidak tinggal dengan kita. Biarlah sungguh apa yang di-sharingkan ini mengingatkan kita, memberikan inspirasi buat kita. Mari silakan, ada yang lain lagi silakan. Senang sekali dengan insight-insight yang ada karena ini akan memperlengkapi kita semua. Apakah Ibu Yuli mau sharing, Bu? Ibu Susi? Siapa yang buka mic nih? Saya belum lihat. Halo? Apakah gambar ini sungguh menakutkan sehingga tidak ada yang sharing? Boleh kebalikannya kan? Ini ada Ibu Stefani Audrey, ini siapa ya? Halo Ibu, kalau bisa tolong yang lain semua buka videonya yuk, biar saya kenal. Halo?
Ada Ibu Tina ya? Ibu Tina, mari silakan sharing, Bu. Ibu Agustina. Ini freeze ya. Lagi nge-freeze ini tempat saya. Halo? Apakah Ibu Susi? Ya, siapa ini? Siapa? Halo, maaf ini kok nge-freeze ya tempat saya, Tuhan Yesus. Mohon tolong pertolongan Tuhan. Ya. Siapa, Bu? Silakan, Ibu. Halo, silakan. Ini nge-freeze ya. Halo. Belum ada yang open mic sih, Bu. Oh, belum ada yang open mic. Ini Ibu NN ini siapa? Mau open mic kah? Tadi Bu Elizabeth sempat ngomong ya, nggak jadi. Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Salam kenal, Bu. Dari mana, Bu? Mari silakan dibuka. Tadi waktu awal saya lupa. Kalau supaya bisa buka. Ini kalau enggak tuh kita kurang fokus jadi enggak bisa dapat insight nanti ya. Apakah Ibu Yuli bisa sharing, Bu? Siapa? Enggak dulu, Bu. Oh, enggak dulu. Ibu Bilian. Ibu Bilian? Enggak, Bu. Oh, kenapa enggak tuh? Kok jangan ada sesuatu yang Ibu Christmas? Ya, Bu. Bu, Ya. saya lagi di jalan. lagi di Tangerang. Lagi di Tangerang. Lanjut aja, Bu, saya mendengarkan. Ya. Oke, Ibu mendengarkan ya. Apakah Ibu Eli? Enggak, Bu, saya dengerin aja. Itu Kenapa, Stephanie Bu? Audrey anak saya, Bu. Stephanie Audrey anak saya. Oh, Saya suruh dengerin, dia ada di Jogja. Iya. Oh, di Jogja. Tapi belum nikah. Oh, iya. Stephanie, boleh lo kalau mau sharing masa-masa prenatal kamu di kandungan ibumu? Halo, Stephanie. Halo, Ibu. Boleh open mic supaya saya lihat wajahmu yang cantik. Saya ikut mendengarkan dulu aja karena baru kedua kalinya join, jadinya masih. Sudah 2 kali ya? Oh, udah. Mungkin dapat dong insight-nya. Apakah ini mengingatkanmu pada masa-masa prenatal di kandungan Ibu Eli, begitu? Tapi ketika lihat ini pertama kali gimana? Maksudnya syok gambarnya kok kayak gitu ya? Iya, cukup sih karena nggak biasanya langsung ditunjukin gambar seperti itu kan. Biasanya dikasih lihat itu yang bagus-bagus terus gitu. Betul. Ini banyak orang syok ketika lihat gambar ini. Tetapi ketika kita mulai mendalami, ketika kita mengamati ya, coba memberanikan diri, ada hal-hal lain yang bisa kita temukan. Itu indahnya. Jadi dulu saya juga nggak demen. Terus terang saya nggak demen ketika kalau dapat ini tuh kayaknya mau disingkirin gitu gambarnya ya. Tapi sesungguhnya kita bisa menemukan insight yang lain. Iya. Jadi, mau lanjut? Cukup? Cukup sih, cukup dari saya. Ya, saya sendiri tadi ketika Vina berbicara, saya menemukan. Saya kan biasa kan tidak suka gitu ya dengan ini, saya singkirkan. Dan saya belum pernah secara pribadi mendapatkan kartu ini untuk introspeksi diri saya sendiri. Nah, hal ini mengingatkan saya, selain tadi yang Vina katakan bahwa leher itu seperti diikat oleh orang tua ya, mengikuti kemauan orang tua. Itu memang tidak saya alami. Tetapi justru saya mengalami kebalikannya. Wajah anak ini mengingatkan diri saya
seperti anak yang nggak tahu mesti apa. Jadi kurang bimbingan orang tua. Wajah yang pelepotan itu ya, mengingatkan saya pada masa-masa kecil saya di mana orang Jawa bilang dimbar-barke, ya, dibiarkan. Jadi anak itu besar dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya, seperti itu. Tapi saya tahu bahwa itu adalah di dalam ketidakmengertian orang tua kita terhadap pentingnya pendidikan anak, terhadap pentingnya bimbingan kepada anak. Nah, hari-hari ini sepertinya dengan medsos yang makin marak ya, kita semua pegang HP, kita semua bisa googling, kita akan bisa belajar dan bisa melengkapi diri kita masing-masing untuk bisa memberikan pendidikan dan bersikap kepada orang yang lebih muda. Jadi saya kaitkan kepada orang yang lebih muda. Kenapa? Kalau misalkan saya sekarang sebagai seorang ibu, saya juga perlu belajar untuk anak saya. Kalau saya sebagai seorang nenek, saya perlu belajar bagaimana saya bersikap untuk cucu saya. Ya, jangan sampai kita sudah punya cucu, ternyata anak kita yang sudah dewasa, yang sudah melahirkan anak dan cucu kita itu masih diikat oleh kita juga. Dengan banyak peraturan, dengan banyak perkataan, dan dengan banyak mungkin kejengkelan yang kita ikatkan di leher anak kita untuk tetap sesuai dengan maunya kita. Biarlah kita menjadi orang tua, menjadi oma, menjadi seseorang yang bijaksana di dalam menata kehidupan kita, di dalam bersikap terhadap siapapun yang kita temui. Ya. Apakah Ibu Fleli bisa ikut sharing, Bu? Halo? Ibu Elizabeth masih buka mic, mau sharing? Oke, kita masih punya waktu 1/4 jam. Vina, boleh buka points of view-nya. Kita buka sekali lagi untuk gambar berikutnya. Halo, Vina. Vina, ya, boleh sekali lagi ya. Yang ini ya, Bu, yang what is my reality ya. Silakan mau pilih warna apa dotnya. Silakan, ada yang pilih? Semoga kita mendapatkan kartu dengan insight yang berbeda. Mau warna apa? Baik, merah. Baik, merah. Nggak ada yang ngomong nih. Silakan. Merahnya belum lewat lagi. Ya, merah. Iya. Ya. Silakan di-unmute ya yang lain ya, Vina. Tolong ya. Terima kasih. Ya. Dengan gambar yang kedua ini, ada insight yang didapatkan. Mari kita lihat dulu gambarnya ya. Tulisannya trust. Background-nya gelap. Hanya wajahnya, mungkin ini sebagian kanan kirinya juga rambut yang tidak kelihatan karena warnanya gelap ya, jadi hitam. Mari perhatikan gambar yang ini. Nanti yang sudah dapat insight langsung bisa bicara open mic ya. Kalau dengan background hitam seperti ini, ya, silahkan mundur ke belakang. Ada detail-detail apa yang didapatkan? Detail gambar di bagian mana yang menjadi perhatian dari wanita RM di sini? Ada jemari, ada kuku, ada hidung, ada gigi, ada bibir, ada muka yang tampak bulat
Begitu ya. Apa yang mengingatkan kita dengan gambar ini? Silahkan di zoom in. Di zoom in tuh lihat lebih dekat seperti ini. Apa gambar atau detail apa yang mengganggumu? 1 detik sebelum gambar ini diambil, kira-kira apa yang terjadi? Atau 1 menit sesudahnya, apa yang terjadi? Dan apakah tulisan trust ini cocok buat gambar ini? Atau mau diganti apa? Oh, Ibu Tina open mic. Silakan, Ibu. Halo, Ibu Tina. Oh, enggak open mic ya? Siapa tadi yang open mic? Halo, apakah Ibu Rohana membantu saya untuk open mic dan bicara? Saya nyimak aja, Bu. Nyimak aja. Nah. Sebetulnya ini masing-masing buat kita bisa refleksi ya. Ini Ibu Christmas buka, tapi dia di jalan di tempat saudaranya katanya ya. Apakah ada yang lain yang mau sharing? Ibu Eli mau sharing, Ibu? Gambar ini mengingatkan Ibu pada masa-masa apa? Masa Halo Bu. Ya, siapa ini? Risma, saya share sedikit. Oke. Saya melihat apa sih anak kecil yang bisa ditutup open matanya. mic, Bu? Supaya kita ini udah. Oh, sudah? Oh, ya. Oke, terima kasih. Saya agak lamban ini. Ya, agak lamban ini internetnya. Oke, Bu, silakan. Ya. Itu anak yang ditutup matanya, dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Apakah itu bahaya, jurang, atau sesuatu yang indah, dia nggak tahu. Tetapi dia percaya bahwa tangan yang nutup dia itu, dia bisa menuntun dia gitu, nggak sampai jatuh, nggak sampai tersandung atau apa gitu ya. Jadi dia percaya aja gitu, mau dibawa kemana juga hayu aja gitu. Itu kayak kita dituntut sama Tuhan gitu loh. Kita mau ditutup dimanapun, kalau Tuhan yang bawa. Ya, puji Tuhan ya. Jadi biar itu tangan Tuhan yang menutup kita. Yang sepertinya bermain-main. Lagi bermain-main. Petak umpet atau bagaimana? Iya. Ada suka-suka. Iya, kayaknya. Iya. Pokoknya dia, apa sih, dia pasrah gitu loh. Mau dibawa kemana juga dia percaya yang menuntun dia tuh nggak akan mencelakakan dia gitu. Kalau dalam hubungannya dengan masa-masa kecil Ibu, gambar ini masa memberikan kecil. insight, apa ya? Apakah memberikan insight pada masa Natal, maksudnya ketika Ibu dikandung dalam kandungan Ibu, cerita apa yang Ibu sempat dengar tentang hal itu? Ya, saya dilahirkan bukan dari keluarga yang berada gitu, kami sederhana. Tetapi dengan seorang bapak yang hanya guru, punya anak 5 gitulah. Bukan hanya, Bu. Guru mah bukan hanya, Bu. Masuk guru tapi gajinya kecil gitu loh. Guru gajinya kecil, anaknya 5 gitu loh. Bisa menghidupi kami gitu sampai setua ini gitu. Tuhan apa sih memelihara kami gitu. Kalau dalam hubungannya dengan gambar yang tadi, Bu.
Apakah itu mengingatkan yang serem tadi? Wah, bukan. Yang serem ya boleh, yang kedua juga boleh. Mengingatkan ibu pada masa-masa itu masa apa? Enggak. Apa ya? Maksudnya kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, tetapi kita percaya aja bahwa kalau kita berusaha, kita berharap gitu, kita melakukan apa yang benar gitu, Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu buat kita. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ada. Amin. Ya. Oke, Bu, makasih. Bayi yang dilahirkan itu dia tidak tahu apa-apa. Dan memang sejak kita dilahirkan kita tidak tahu apa-apa, hanya apa yang terjadi. Jadi saya sendiri kalau misalkan dalam masa pandemi ini kita tidak tahu yang mesti apa, bagaimana. Ada pandemi, tidak ada pandemi juga kita tidak tahu toh sebetulnya. Kenyataannya kita itu tidak tahu hari depan kita. Tetapi dengan gambar tadi mengingatkan kepada saya, just trust me. Percayalah kepada Tuhan yang punya segalanya, yang menguasai alam semesta. Ya. Bayi yang lahir itu membutuhkan orang tua untuk membimbingnya. Dan kita sekarang yang beranjak dewasa ini, mungkin bahkan kita sudah tidak punya orang tua. Dan mungkin kalaupun kita dulu punya orang tua, seringkali kita juga belum mengerti kenapa mama papa saya seperti itu. Ya. Tetapi baiklah dalam kedewasaan kita ini sekarang, kita mau menaruh harapan dan perkembangan diri kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan akan menolong menguatkan kita. Ya, ada lain lagi yang mau sharing tentang hitam dan tertutup? Sepertinya membuat shock ya dua gambar yang kita buka secara online ini ya. Biasanya saya siapkan dan saya pun siapkan tidak memilih ya sebetulnya. Mari silakan. Ada yang lain lagi? Shalom Bu. Shalom. Siapa ini Bu Tina ya? Ya. Eli Bu Eli. Oh Bu Eli, mari. Ya. Oke Bu. Nah dari gambar yang kedua ya saya ngelihat sesosok wanita, saya nggak tahu deh, kayaknya sih masih remaja ya Bu, di dalam kegelapan, terus dengan seorang wanita yang lusuh, saya ngelihat dari dari jari-jari tangannya ya Bu, tangannya kotor, dia nggak bisa berharap sama siapa-siapa, dan di ruang gelap ya, ini kayaknya dia di ruangan gelap, terus dengan yang kotor, dengan keadaan yang kotor dia ketakutan. Itu juga pernah ya istilahnya ya seperti Ibu bilang barusan, di zaman yang sekarang kita juga nggak tahu ke depan seperti apa dan bagaimana. Tapi percayalah anak-anak Tuhan, walau dalam kegelapan sekalipun Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Itu aja Bu. Dalam keadaan saat kita ngeliat gambar ini tuh seorang yang udah lusuh aja ya Tuhan bisa membersihkannya gitu. Itu sih yang saya dapat dari gambar ini. Kalau dihubungkan dengan masa-masa lalu Ibu, masa Ibu baru dilahirkan. Oh, kalau masa dalam kandungan Ibu. Kalau kalau kayaknya sih kalau saya untuk kebetulan kalau dari saya lahir sih nggak terlalu berpengaruh ya Bu, karena saya anak kedua dari kakak saya, cuma memang saya dibedain karena kata ibu saya sering sakit-sakitan, saya penakut. Orangnya penakut, kayak gambar ini saya selalu ketakutan, khawatir, gitu. Karena mungkin dulu ya, mungkin karena faktor karena papa saya tentara, ibu saya istilahnya sendirian sendirian kan, papa selalu tugas kemana-mana gitu. Udah gitu kakak yang dominan, jadi saya tuh kayaknya selalu yang dengar dari cerita orang tua saya tuh saya selalu didorong lah, naik sepeda saya pokoknya gitu loh, digigit kaki saya sama kakak saya gitu. Mungkin hidran saya, kakak saya nggak suka gitu ya. Mungkin makanan kecil gitu. Jadi saya diiniin lah gitu. Itu sih yang saya dapat. Ini saya memang sampai hari ini saya masih sering ketakutan. Kadang-kadang hal-hal yang suka takut, suka apa gitu, khawatir. Walaupun nggak terlalu berlebihan ya Bu, tapi kadang-kadang di rumah sendiri aja kayak suka takut gitu. Kalau apa udah sendirian, suami belum pulang, saya ketakutan gitu.
Dulu memang pernah Bu, orang tua saya sama papa saya sering banget kita dimasukin ke dalam, walaupun bercanda kita suka dimasukin ke Ruang kamar gelap. kosong, di ruang gelap gitu. Tiba-tiba papa saya suka jadi kayak pocong-pocongan, jadi setan papa. Ini gitu. Nah kadang-kadang itu suka masih apa ya, suka terbawa aja sampai sekarang gitu. Bu, Ibu Eli rasa nggak? Tadi pertama Ibu nggak dapat insight apa-apa. Itu adalah insight umum bagaimana tangan yang ditutupkan di wajah ya. Tapi setelah saya coba bimbing Ibu, masuk kepada kedalaman diri Ibu. Rasa Bu? Iya. Ya, nah Ibu tidak usah takut. Ibu, ini namanya refleksi. Bahwa ternyata itu tidak terduga sama sekali, bukan? Bahwa Ibu bisa mengenang masa lalu Ibu dimasukkan dalam ruangan, Ibu ketakutan, ya. Nah, itu direfleksikan, Bu. Kenapa? Itu refleksi. Ibu tidak apa-apa. Ibu cerita, Ibu refleksi. Kalau Ibu nanti belum puas di sini, Ibu bisa kontak saya. Untuk saya bisa bantu Ibu. Jadi itu menjadi peristiwa traumatik buat Ibu. Sehingga Ibu sampai dalam masa usia sekarang, itu menjadi satu ketakutan yang di bawah sadar. Begitu ya, Bu? Betul. Nah, jadi Ibu sekarang sudah dewasa. Kalau Ibu bisa mengatasinya, Ibu bisa. Tapi kalau tidak bisa mengatasinya, Ibu bisa kontak saya. Saya akan membantu Ibu. Saya secara pribadi coaching Ibu pun bersedia, ya. Jadi itu menjadi pengalaman traumatik yang mungkin Ibu sadari dan Ibu tidak melakukannya kepada anak Ibu, bukan? Nggak tahu deh, nanti Audrey yang nanya, yang bisa jawab ya. Saya mungkin kadang-kadang ada sisi saya kadang-kadang yang tanpa sadar kelakuan ibu saya bawa ke anak saya. Kayaknya seperti itu deh. Betul sekali. Ini indah sekali. Sepertinya tadi kita begitu sulit untuk coaching per orang, itu sulit sekali. Tapi ini begitu dalam ini coachingnya ya. Jadi yang lain yang mendengarkan ini bisa coba mengerti ya bagaimana itu memunculkan satu insight yang dalam yang tidak terduga yang seperti saya katakan tadi. Foto ini akan membawa dan memberikan satu inspirasi untuk kita berefleksi sesuatu yang saya tuh sebetulnya nggak pengen ngomong, nggak tahu mau ngomong apa ya kan Bu? Ya, Bu Eli tadi kan nggak kepikir ngomong ini kan? Ya, nggak kepikir sampai iya, tapi saya dibukain lagi, jadi saya sedih deh, dibukain lagi dulu waktu masih kecil. Ya, jadi masukin ke ruangan. Betul. Nah, ini sampai pada refleksi yang mendalam. Indah sekali. Jadi walaupun kita tuh coachingnya lewat Zoom, lewat kerja kita nggak ketemu, ini bisa menolong Ibu untuk menemukan sesuatu yang selama ini mungkin nggak pengen Ibu ceritain ya. Tetapi dengan bercerita, ini akan menjadi sesuatu yang baik. Ingat tadi, dengan sharing kita ini caring. Ya. Jadi kita coba mau membantu Ibu supaya itu tidak dilakukan, yang tidak disuka itu tidak dilakukan. Tapi tentu dengan pertolongan Tuhan. Karena pasti seperti Ibu tadi bilang, mungkin saya tidak sengaja melakukannya. Ya. Nah ini bisa Ibu nanti lanjut berbicara kepada diri sendiri. Ya kenapa saya begitu ya? Sekarang saya kan sudah dewasa. Itu dulu main-main saja. Terus Bu, bisa komunikasi nanti di rumah. Nanti malam boleh Ibu coba. Kalau sampai Ibu menemukan sesuatu yang menggetarkan hati Ibu, menakutkan Ibu, Ibu boleh kontak saya. Nomor saya ada kan? Ada Bu. Ya. Jadi supaya Ibu sembuh. Ya. Oke. Kalau boleh tanya ke Audrey, apakah Audrey juga mendapatkan satu perilaku dari Mama yang sebetulnya Mama tidak pengen lakukan ini yang hal ini tadi. Tetapi ternyata Audrey, kok Mama begitu ya? Apakah bisa Audrey? Iya Bu, enggak sih kayaknya ya sampai detik ini sih, puji Tuhan. Mungkin karena apa ya, Mami juga udah dipulihin ya, jadi puji Tuhan. Sampai detik ini enggak sih, nggak pernah, mungkin kayak dulu kecil tapi udah nggak pernah keinget juga sih, karena mungkin kita udah rekonsiliasi segala macam ya, jadi udah nggak keinget sama sekali sampai saat ini. Yang aku rasain benar-benar Mami is the best mom for me. Gitu sih. Bu, puji Tuhan, tuh dipuji anaknya. Pelukin ya kalau di rumah nanti ya, kasih sayang Mama sama anak-anak sama Mama ya. Jadi kalau Ibu sudah dipulihkan, Ibu akan ditolong Tuhan untuk tidak melakukan apa yang tidak ingin dilakukan ya. Jadi peristiwa-peristiwa lama itu biarlah bukan sekedar dikubur dilupakan, tetapi diterima, diampuni ya.
dan kita bisa bebas dari ikatan itu semua ya. Puji Tuhan Ibu Elia. Mari, ada yang lain lagi kah? Wow. Kalau yang tadi sudah sharing tentang fear, mau yang trust juga boleh loh. Ya, karena pasti insight-nya akan berbeda. Silakan. Kalau misalkan Ibu Marta, ya Marta kalau mau sharing untuk yang gambar yang berikutnya juga tidak apa-apa, boleh ya. Jadi tidak harus yang belum sharing. Silakan yang mau sharing. Yang tadi sudah sharing maupun yang belum, silakan. Saya lagi lihat siapa yang ini. Ibu NN siapa ya, Bu? Ibu NN ini buka mic dari tadi. Ya, apakah ada yang lain lagi? Ibu Freli, apakah Ibu Freli di tempat? Ibu Bilin, jangan khawatir Bu, saya bimbing. Mari silakan kalau Ibu pengen sharing, Bu. Ibu Susi. Enggak, Bu, terima kasih. Belum berani ya. Di sini tidak ada judgment ya. No expectation, no judgment. Kita tidak berhak menghakimi orang lain kok bicara begitu, karena itu adalah sah-sah saja. Semuanya baik, tergantung dari masing-masing sudut pandang seseorang ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Saya ngomong begini, orang lain nggak begitu kok. Enggak. Ini adalah diriku dan ini adalah perasaanku ya. Apakah ada yang lain? Apakah Ibu Susi mau sharing, Bu? Monggo. Bu Susi ini setia loh. Bu Susi. Bu Susi. Kok diam semua nih tumben? Ya Bu Susi silakan buka mic. Enggak dulu Bu. Saya dengerin dulu nih. Dengerin. Ibu nggak dapat sesuatu tentang gambar yang ditutup matanya? Liatin dulu deh, saya dengerin dulu. Ya, terima kasih ya Bu, sudah setia. Ibu Marta buka mic. Silakan Bu. Ya. Oh, keliru ya Bu? Oh ya. Mari Bu, kalau mau sharing yang gambar yang satunya, kan tadi baru satu gambar. Silakan. Kalau saya lihat ini seorang yang benar-benar percaya gitu ya, dengan berapa Bu? Mimik mulutnya ini. Oh ya. Yang benar-benar kayak seperti pasrah gitu. Oh pasrah. Gitu. Meskipun dalam kondisi yang tertutup, mata tertutup, ditutup, dan kemudian gelap, gitu ya. Tetapi dia benar-benar kayak seperti lepas gitu loh. Lepas mempercayakan gitu kepada yang menutup gitu ya. Nah, kalau kita refleksikan dalam kehidupan hari ini ya, di dalam kondisi hari ini kita tidak tahu, mungkin ada yang gelap, yang tertutup gitu ya. Tetapi saya melihat seperti seorang perempuan ini, bagaimana dia pasrah gitu. Apapun yang terjadi, saya pasrah gitu. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan itu yang ada bersama dengan saya gitu ya. Karena dengan mimiknya itu yang kelihatan gitu, pasrahnya itu yang mesti kayak seperti ya apa yang terjadi gitu. Nah, kalau tarik pada momen di mana Marta dilahirkan waktu itu. Ya. Atau memang dalam kandungan ibu, boleh? Ya. Memang saya dilahirkan maksudnya dengan keluarga yang sudah percaya Tuhan, dan waktu itu juga kami punya saudara begitu banyak gitu ya. Kita ada Yunis ya. Jadi tahu bahwa kami punya 8 bersaudara, gitu, termasuk saya gitu ya. Ada masa-masa di mana kelihatan memang gelap, masa gelap. Ada masa senang, masa gelap-gelapnya. Waktu itu saya masa-masa SMP, benar-benar rasanya nggak tahu bagaimana ke depan itu seperti apa gitu ya. Tetapi saat itulah tatkala saya percaya Tuhan Yesus pada waktu di SMP itu, meskipun keluarga Kristen, tetapi
keturunan begitu ya. Tapi pada waktu itu saya menemukan Tuhan, dan disitulah saya mempercayakan kepada Tuhan sehingga saya lebih lepas gitu ya, sampai akhirnya saya dipanggil Tuhan, dan bahkan boleh dalam jalan persembahan ini dengan banyak liku-likunya. Dan bahkan hari ini saat pandemi ini justru kondisi yang seperti ini kan saya juga emeritus, dan ke depan seperti apa, tetapi saya percaya itu semua ada di dalam rencana dan tangannya Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin langkah kehidupan saya ke depan. Kalau hari ini Tuhan sudah pimpin, saya percaya ke depan pun Tuhan juga yang akan menolong saya. Amin. Ya, memang pada masa-masa yang dilahirkan pada masa-masa baby boomers itu masih banyak anak ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa menikmati masa-masa kecil kita seperti anak-anak zaman sekarang ya. Dan itu seringkali yang terlontar dari mulut nenek atau ibu-ibu. Kamu tuh ya enak hidup zaman sekarang. Bla 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 bla. Saya merasa itu tidak pas kalau kita utarakan ya. Karena itu membuat orang atau remaja atau cucu kita atau anak kita yang kita mengulang perkataan kita itu benar ya, karena kan dia tidak tahu masa itu. Sekarang saya hidup di masa sekarang dan menikmati apa yang terjadi pada masa sekarang gitu ya. Jadi biarlah semuanya kita syukuri untuk kita tetap percaya bahwa Allah punya segala sesuatu yang indah untuk kita jalani ya. Amin ya Bu Ibu ya. Amin ya wanita RM ya. Kita akan satu lagi atau kita sudahi. Mari. Kita harus seperti kemarin kita sampai 10:30. Ternyata kita mau tambah 1/4 jam lagi. Ternyata ini ada banyak dari teman-teman GKMI yang sedang Natalan. Jadi waktunya itu bentrok. Saya tidak tahu ya. Yang sudah terlanjur disampaikan. Ini teman-teman dari GKMI lagi Natalan semua ini. Oke. Apakah ada satu lagi yang mau sharing? Budia, Bu. Budia, mari Budia. Ayo Bu, monggo. Ibu Dia, Bu Yesiel. Bu Yesiel, monggo Bu. Mau gambar yang kedua ya Bu, silakan. Iya, kalau saya melihat gambar yang kedua ini memang ada orang yang ditutup matanya. Ini kalau saya pikir bahwa kalau seseorang ditutup matanya pasti ada dia menemukan satu kegelapan. Yang pertama, yang kedua terus pasti kepalanya terasa pusing. Terus yang pasti bahwa matanya ini merasakan ada saat pegel gitu ya. Nah, tapi saya melihat bahwa wajahnya ini tidak merasakan kesakitan atau apa gitu, tetapi wajahnya ini agaknya tersenyum seperti itu. Nah, ya, wajahnya tersenyum gitu. Nah, kalau saya merasakan hal seperti itu, kalau kita mengingat masa-masa kecil waktu dulu gitu, memang saya ini dilahirkan dari keluarga yang sederhana, terus keluarga banyak gitu, ada 11 bersaudara gitu, yang pasti Ibu bisa membayangkan bagaimana ribetnya, bagaimana susahnya seorang tua yang ngopeni lah gitu ya, istilahnya ngopeni banyak anak, sementara bapak saya waktu itu sudah istilahnya seorang ABRI gitu, tapi masa perjuangan 45 gitu. Bagaimana kehidupan kami bersaudara itu banyak sekali gitu. Yang pasti ya sangat sederhana seperti itu. Nah, tapi satu hal yang saya bersyukur waktu itu bapak saya ini mendidik kami ber-11 orang itu sangat keras gitu ya, seperti
mungkin dalam pendidikan ABRI seperti itu. Jadi harus disiplin juga, harus kalau main pada waktu itu tidak sebebas anak-anak sekarang gitu ya, serba ya bisa dikatakan pas-pasan lah gitu ya. Bu, Nah, dalam hubungannya dengan gambar tadi, dengan keadaan ibu itu, ya, ibu apakah mengingat masa-masa prenatal ibu yang mungkin diceritakan kepada ibu atau setelahnya? Jadi apa yang ibu bisa kaitkan tentang wajah yang ditutup tangan tadi dengan keadaan ibu? Iya, kalau ya saya kembali lagi bahwa saya walaupun istilahnya dalam keadaan hidup keluarga kami yang seperti itu, tapi ada satu sukacita yang sangat yang sangat kami rasakan gitu ya, karena orang tua kami sangat tanggung jawab, walaupun banyak anak gitu ya, tapi satu masa yang sangat tanggung jawab sehingga walaupun kehidupan pas-pasan gitu, tetapi orang tua yang sangat tanggung jawab sehingga orang tua kami itu bisa mendidik anak sampai sekarang 11 bersaudara ini ya, istilahnya boleh ceritanya kamu tutup mata saja, semua sudah beres di tangan orang tua gitu ya. Betul. Ya, tapi ya beres di tangan orang tua, pokoknya kita bertanggung jawab, kita menghidupi kalian dengan baik gitu ya Bu ya. Iya. Puji Tuhan. Bu, kita waktunya terus berjalan. Terima kasih untuk yang bertahan sampai bonus 1/4 jam. Nah, apakah minggu depan kita akan tetap sampai 1/4 jam begini atau kita selesai di 10:30 saja? Ya, nanti kesepakatan ibu-ibu aja deh, kalau saya ngikut aja gitu. Ya, maksudnya ini saya tanyakan kepada semua. Mari, bisa berkomentar, bisa di chat, bisa ngomong sekarang. Mau 10:30 aja, atau tetap kita tambah 1/4 jam seperti ini ya, apalagi kalau kartunya 3 ya, banyak ya Bu ya. Oke, kita buka semua dulu sebelum kita berdoa, kita mau foto dulu. Mari, silahkan buka semua Bu. Sudah enggak bicara nih. Kadang-kadang Bu jangan suruh saya ya Bu, saya enggak berani. Ya, yuk silakan buka wajahnya semua, buka videonya, kita mau foto bersama buat kenang-kenangan kita ya. Ya, Bu Susi sudah buka videonya. Yuk silakan bisa difoto ya nanti ya. Siapa Vina? Bu Sun Minem. Kenapa enggak dibuka dari tadi ya? Besok lain kali dibuka ya. Boleh dandan cantik nanti Sabtu 22 Sabtu yang akan dandan cantik, foto semua yang cantik-cantik, perlihatkan wajahnya ya. Oke, ini ibu-ibu yang lain silakan, ayo buka semua dulu. Vina silakan, kita mau foto. Vina, bisa foto kah? Iya Bu. Yuk. Bentar, aku malah belum buka. Ya, Vina buka ya. Sebentar Bu, sebelum foto saya mau nge-save satu dulu. Sebentar ya Bu. Ya, di sini. Kita mau foto. Kita fotonya gini ya, pakai hati ya. Tapi jangan di depan kita, wajahnya enggak kelihatan di sini ya. Ya. Di mana ya? Ya kelihatan di samping ya. Bentar ya Bu. Ya. Hati ya. Kita bentuk hati ya. Waduh, sudah siap semua nih. Tangannya udah bentar. Sudah. Di sini juga boleh loh, di sini juga bagus loh Bu Ibu. Wanita RM, cakep nih. Cakep. Mari. Ya, kita tutup. Saya hitung ya. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Ya. Malah enggak bisa ya. Saya nggak bisa karena kedua tangan harus memegang. Iya. Oke. Sudah bagus kok. Oke, kita akan berdoa. Ibu Marta, dia sudah live. Oke, kita akan berdoa ya. Silakan Ibu Eli bisa berdoa mengucap syukur Bu. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Yuk, mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur Bapak yang baik buat hari ini. Sungguh kami sangat diberkati Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, buat sharing bersama Ibu Olivia Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dia secara luar biasa. Bila tanda-tanda heran ajaib menyertai setiap kehidupannya Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat wanita-wanita RM juga, RF juga Tuhan di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Walaupun kami tidak saling kenal, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan. Lewat ibadah, lewat pertemuan ini Tuhan, kami saling mengenal satu sama lain Tuhan. Di dalam roh kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, untuk 2 minggu lagi kami akan bertemu satu sama lain Tuhan. Berikan kami hati-Mu, berikan kami semangat, gairah Tuhan, untuk kami boleh sama-sama berefleksi bersama teman-teman kami yang lain Tuhan, khususnya buat Ibu Olivia ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain ya Tuhan. Kami juga rindu menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Nanti lain kali kita jam 10:30 sudah berhenti untuk kita bisa berdoa, jadi waktunya nggak makin panjang ya. Terima kasih. Terima kasih. Hai Kristus di jalan. Ya, kita ketemu lagi.